Pak, kemarin ada mahasiswa loh Pak. Jadi saya tuh lihat tugas, terus udah gitu tugasnya itu kayaknya dibikinnya bukan sendiri deh Pak, tapi pakai AI. Tapi dia nggak baca lagi gitu Pak. Jadi semuanya copy and paste gitu. Iya, ini sekarang kan jadi perbincangan banyak orang ya. Mm-mm. Jadi AI itu kan sepertinya bisa bikin apapun gitu Iya kan. Pak, bisa Dan bikin apa? apa namanya, cepat, Mm-mm. nggak perlu mikir ya Nggak orang. perlu mikir Iya. ya. Betul. Nah, jadi memang mengkhawatirkan juga ini ya. Mm-mm. Dan minta tolong bikinkan AI tanpa ini disaring lagi oleh Disaring lagi. Tuh. si orang yang bikinnya. Mm-mm. Itu benar-benar langsung copy paste loh Pak itu. Iya, Mm-mm. Jadi Pak kayaknya ada yang ini nih, ada yang ketok ya ada yang masuk mau datang. kayaknya. Eh, Tuh, banyak tuh. siapa? Selamat. Sorry, Pak. Ini Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ah, ada apa ini ya? ada apa tiba-tiba nih Pak Kayak datang dari? yang bertengkar tadi itu. Iya. Panas, iya. Waduh, bertengkar apa nih? Waduh, berdebat apa? Wah, masa ini Pak kan ada politikus nih di TikTok ini. Terus dia ke pasar gitu kan. Ke pasar, jalan-jalan gitu. Kalau menurut saya itu dia asli merakyat gitu Pak. Bener-bener setulus hati gitu. Tapi si Wina ini nggak percaya Pak. Saya nggak percaya, Pak. Menurut saya itu pencitraan aja, Pak. Kenapa? Coba kasih lihat gambar yang tadi kamu kasih lihat aku. Wah, Mana? coba. Kita cek ya, Pak ya. Nah, gini nih. Pak. Gini Pak, maksudnya Waduh. yang saya lihat itu seperti ini gitu orangnya Pak. Pakai baju, cuman pakai baju kemeja gitu kan, polos lagi Pak. Terus ya, sepatunya sepatu hitam gitu doang Pak. Kan maksudnya kan apa yang ada di sosmed itu enggak ya seperti itulah kan. Maksudnya saya kan sehari-hari kan di sosmed pun juga seperti itu Pak. Kan apa yang saya pakai terus saya tampilkan gitu. Kan kalau politikus kan pasti kan seperti kayak gitu juga lah. Ya, Sama ya kan, ya. ya kan tuh. Apa yang terlihat Iya. itu adalah Iya. realitanya gitu ya. Iya. Ah, gitu Pak. Kalau Wina nggak setuju ya? Setuju, Pak. Aduh, kita Agak-agak. diseret-seret ke politik ini. Iya deh Pak, kita lagi ngomongin apa Tadinya tiba-tiba. kita menghindar ngomong politik ya. Nah, ini sekarang udah terseret ini. Saya udah terseret nih, Pi. Iya Pak, ini kayak diseret-seret deh Pak. Oke. Ya, memang begini ya. Di dalam politik sekarang, tentunya setelah munculnya media sosial, sebelumnya muncul televisi ya. Nah, ditambah dengan ini sistem sistem demokrasi kita itu yang khususnya untuk pemilihan umum itu sekarang pemilihan langsung. Ya, kalau dulu di zaman saya yang dicoblos itu bukan foto orang, bukan foto capres, tapi foto partainya. Oh. Nah, sehingga pada waktu itu kalau toh pun juga ada pencitraan, bahasa sekarang kan pencitraan, tapi kan sangat terbatas. Oh iya. Karena yang dicoblos itu kan partainya. Nah, kemudian setelah pemilihan langsung berganti, yang dicoblos itu kan capres, caleg, Betul, Pak. cawapres, ya kan, yang kita coblos. Nah, itu yang ini membuka peluang bagi munculnya cara-cara untuk menarik perhatian konstituen ya. Untuk menyukai, menyenangi dan milih kan. Nah, maka di situ muncullah istilah-istilah seperti misalnya pencitraan. Tapi sebetulnya istilah pencitraan itu sendiri kan sebetulnya istilah yang netral-netral aja gitu ya. Iya, jadi misalnya nggak benar nih yang tadi ditampilkan itu, nggak benar nih orangnya sederhana, ya kan? Iya, Pak. Orang bajunya aja yang ditampilkan sederhana. Nah, jadi citra itu sebetulnya bisa netral-netral saja sih citra itu ya. Masalahnya nanti kita kan tidak tahu persis apa yang ada di dalam pikiran orang yang pakai baju itu. Oh, gitu ya. Nah, itu memerlukan satu data-data yang lebih lengkap. Mungkin perlu diwawancara yang bersangkutan. Itu pun kan belum menjamin juga
ya kan? Bisa jadi. Iya, benar nggak harga sepatu Bapak ini 160.000? Iya, ya, Pak. Ya kan? Kan belum tentu menjamin juga jawabannya ya. Iya, Pak. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa namanya itu hanya pencitraan atau itu adalah kebenaran, karena itu memerlukan jawaban itu Harus tanya memerlukan langsung berarti, Pak. satu data-data yang lebih lengkap gitu. Iya, Pak. Nah, tapi yang pasti ya, Mm. apa yang ditampilkan di gambar itu itulah citra yang ingin dibangun. Oh. Misalnya dengan menampilkan pakaiannya seperti ini, kemudian diberikan label-label ya, Iya. celana nggak tahu tuh 110.000 itu cuman barangkali ya, Iya. kan bukan 1 juta Iya sih. 100 kan ya. 110 Pak Nah, standar. cuman 110.000. Nah, berarti kan memang ini ya, memang sederhana kalau tampilannya begini kan ya. Iya, Pak. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara pencitraan, sebetulnya adalah apa yang ditampilkan oleh gambar itu. Iya. Kalau memang labelnya 160.000 ya sederhana dong. Iya. Kan bukan mereknya Gucci misalnya kan ya. Iya. 16 Nah, dengan demikian artinya saya tidak akan berpihak pada manapun, tidak berpihak Wina, tidak pada Afif gitu ya. Karena pencitraan itu pada dasarnya dia ini bisa dua-duanya gitu. Tapi Pak, saya yakin Pak, kalau orang-orang yang seperti ini di media sosial, karena saya ngelihat diri saya Pak, diri saya kalau saya di sosial media itu, saya ya udah Pak, saya kalau mau makan, foto makan gitu, lagi makan. Kan, Apa adanya ya? iya padanya Bu. Apa adanya. Tapi Iya. kan, Iya, apa adanya kalau kita bicara gambar itu ya. Iya. Iya. Jadi gambar itu berbicara memang apa adanya gitu kan. iya. Nah, tapi kalau orang ingin tahu lebih jauh, benar nggak orang ini sederhana? Nah, mungkin dia harus kumpulkan data-data. Oh, tidak katanya. Ternyata Bapak ini sederhana hanya di foto ini. Gitu, Pak. Di sehari-hari di kantornya, di rumahnya, di kantornya misalnya setiap hari pakai jas, Wah. berdasi, pakai jasnya mahal lah gitu Iya, kan ya. Sepatunya juga mengkilat mahal dan seterusnya gitu. Sehari-harinya. Nah, berarti kan gambar ini kan hanya benar di gambar itu aja gitu. dari gambar, Ya, tidak menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. bukan realitas ya berarti. Iya. Iya, karena gambar itu dia mengandung kebenarannya sendiri. Kebenaran gambar. Beneran gambar ya Pak. Iya, yang belum tentu sama dengan kebenaran Kebenaran yang sebenarnya Yang sebenarnya. dalam kenyataannya. ada gitu. Saya penasaran, Pak. Kalau ini kan membangun citranya dari pakaian realnya ya, Pak ya. Iya. Tapi saya juga lihat contoh-contoh. Saya langsung geser aja ya, Pak ya. Wah. Kalau yang kayak gini kan lebih pakai media yang lain ya. Misalnya Wah, pakai Ultraman. cosplay jadi Ultraman atau gambarnya jadi AI. Jadi kan bukan diri aslinya gitu, Pak. Kalau kayak gitu bisa dibilang tetap pencitraan atau istilahnya beda gitu, Pak? Kalau Apip gimana? Oke juga ya Pak, kan Ultraman kan di film Ya, ya ini Pak. biar Waduh, debat ini kan. Realitanya dia Ultraman bukan? Wah, jangan dia yang main Tapi dia Ultraman. waktu berjalan-jalan tuh pakai Ultraman loh. Iya, katanya waktu kampanye itu pakai Ultraman terus. oh iya. Iya, terus waktu Jangan-jangan memang benar Ultraman. Iya, jangan-jangan. Waktu menang tuh Amin. dia bawa Ultraman ke DPR. Waduh, Jadi sebetulnya gini ya, pada dasarnya pencitraan itu kan sebetulnya sederhana aja cara kerjanya. Jadi saya ingin dicitrakan seperti A, B, C, dan seterusnya. Iya. A itu misalnya sederhana atau merakyat. Iya. Nah, tapi citra yang disebut yang saya sebut tadi citra itu kan citra diri kan, Iya. bukan citra partai. Ya. Nah, itu kan karena pemilihan langsung itu menggiring kita pada itu, Ya. pada pencitraan itu pencitraan individu. Mau capres, mau caleg, mau calon rektor juga gitu kan. Calon-calon ya Pak ya. Katakan semua calon, bahkan RT RW ada di RW saya lagi pemilihan, pakai banner-banner. Wah, Iya, Mantap. pakai pencitraan juga itu dengan RW loh itu. iya. Nah, intinya pencitraan itu kan pada dasarnya sederhananya ingin menggambarkan saya itu seperti apa. Gitu. Ada yang tadi saya orang yang sederhana, saya orang yang merakyat, saya orang yang deso. Tapi bisa juga itu sangat terbuka, bebas saja. Saya ingin mencitrakan diri saya seperti apa. Asal dengan citra itu pertama orang menarik perhatian. Iya. Pertama menarik perhatian orang.
dengan citra itu. Latihannya, Pak. Lama-lama apa namanya menyukai, lama-lama milih kan. Iya. Nah, itu yang diinginkan gitu kan. Iya. Nah, itulah boleh dikatakan bahayanya ya. Iya. Bahayanya cara-cara pencitraan di dalam ini, di dalam demokrasi kita gitu. Karena orang memilih mau capres, mau caleg, mau calon apapun berdasarkan penampilan citranya. Bukan berdasarkan kinerjanya, bukan berdasarkan kapasitasnya. Tapi bagaimana dia menggambarkan dirinya? Ya sah-sah saja seorang ini, apa ini caleg ini ya? Iya. Iya. Sah-sah aja caleg itu menggambarkan dirinya sebagai Ultraman, Superhero. superhero. Nah, berarti kan ini ya, kita kan bisa memaknai Ultraman itu apa? Orang namanya juga Ultra, Iya. ya kan? Ultra itu melampaui, melebihi, Iya. ya kan? Iya. Nah, dia menggambarkan dirinya seperti Ultraman itu, orang yang hebat segalanya begitu ya. Dan Ultraman itu kan apa nih, karakter yang populer di masyarakat. Iya. Dan itu langsung mudah nyambung dengan pikiran masyarakatnya. Nah, jadi salah satu apa namanya strategi pencitraan yang sering dilakukan adalah mencitrakan diri dengan satu citra yang sudah nyambung dengan apa yang ada di pikiran masyarakatnya. Misalnya, saya mencitrakan diri saya sebagai Plato, gitu kan ya. Ya kan ada yang milih saya. Iya dong. Nggak nyambung. Nyambung ya, Pak. Berat. sekali. Iya. Jadi udah nempel gitu ya, Kan Pak. kalau gambar yang sebelumnya kan si Bapak itu kan memang dari visi misinya kan juga merakyat, Pak. Dia kan juga ke pasar, kan pencitraannya kan sederhana, Pak. Jadi kan maksudnya secara gagasan saya pun tertarik sama dia karena dia memang langsung gitu, Pak. Melakukan ya. Iya, Actionnya ada. kerja nyata, Bu. Begitu. Ya. Ya karena memang bekerja dua-duanya ya. Jadi pencitraan secara langsung Mhm. adalah pencitraan saya memang bersalaman dengan rakyat, belanja dengan rakyat, Iya. belanja di pasar rakyat, apa namanya panen padi bersama dengan rakyat. Nah, jadi maksudnya pencitraan itu pencitraan langsung on the spot di tempat gitu kan. Nah, sehingga ketika seorang capresnya datang ke sawah manen padi bersama dengan petani kan difoto ya, tampilin di media massa dan media sosial kan muncullah persepsi kan Iya. dari konstituen, dari masyarakat. Wah ini Bapak ini dekat dengan rakyat gitu. Nah yang kedua bukan melalui on the spot, tapi melalui gambar. Yang melalui gambar itu yang tadi. Mungkin yang Ultraman tadi mungkin dua-duanya kali ya. Dua-duanya itu artinya kan sehari-hari pada waktu kampanye kan memang pakai pakaian Ultraman itu. Cuman saya nggak bisa terbang kali ya. Keren juga. Dan tenaganya nggak sebesar Ultraman itu kan, sayangnya gitu kan. Nah coba kalau tenaganya sebesar Ultraman, saya rasa seluruh Indonesia akan milih itu kan. Tapi kan enggak ini ya. Tapi begitulah pencitraan. Jadi sampai ke hal-hal yang tidak masuk akal pun bisa menjadi pencitraan. Saya pernah ada caleg yang mencitrakan diri seperti Superman itu kan. Ada lagi yang begitu. Ya sah-sah saja ya. Tapi problemnya adalah kita ini memilih orang atau memilih citranya. Nah ini yang saya sebut bahayanya demokrasi atau pemilihan umum yang basisnya adalah citra. Iya. Karena kita kehilangan kesempatan untuk menilai orang berdasarkan tadi tuh Kinerja ya. kapabilitas, kapasitas Ya. dan sebagainya gitu ya. Padahal itu yang paling penting. Jadi terbutakan oleh citra ya, Pak. Terbutakan oleh citra. Jadi citra itu seperti topeng gitu ya. Dia menutupi borok-borok di belakang Waduh. wajah seseorang, citra tadi itu. Jadi pada akhirnya orang tertipu dengan melalui pencitraan itu. Tapi tidak hanya di kita ya. Jadi di negara-negara lain seperti Amerika juga sama. Cara-cara pencitraan Amerika tuh dengan kita mungkin kita niru Amerika kali ya. Jadi sama juga di situ. Di Amerika tuh sering rakyatnya tertipu oleh presiden terpilihnya gitu kan. Jadi tidak hanya di sini. Tidak hanya di sini ya. Sini. Masih percaya bisa jadi juga benar sih. Kan bisa jadi benar ya, Pak. Kan Ya, bisa jadi. kita kan cuman
Ya, masa saya harus cari gitu Pak, maksudnya orangnya gimana? Kan saya kan harus kuliah juga Pak. Sebagai orang awam ya. Ada waktu ya, Beb, ya? Iya Pak. Mungkin ada contoh lain nggak ini? Mungkin kayak apa gitu yang lebih ini? Tadi saya tertarik kalau misalnya pencitraannya sesuai sama visi misinya itu gimana Pak? Contohnya kayak ini. Iya kayak gini Pak. Wah. Iya. Buat pecinta kucing kan ini sangat relate ya sama mereka gitu. Ramah hewan. Iya. Iya. Jadi Ada sekali hashtag cat lovers-nya Pak, maaf. Ya, Betul. Hashtagnya Pak. Iya, ada Cat ada lovers. hashtagnya ya. Iya, Cat lovers. Jadi sekali lagi ya, yang namanya pencitraan itu udah saya katakan tadi itu netral. Dia netral itu dalam pengertian bergantung orang yang makainya ya. Iya. Nah, bergantung orang yang makainya itu dia jujur apa enggak. Dia ingin menyampaikan atau menggambarkan dirinya yang sebenarnya atau diri yang lain gitu ya. Itu bergantung pada itu. Dalam banyak kasus sih demi terpilih kan orang mencitrakan dirinya sudah melampaui dirinya yang sebenarnya. Ya kan? Dirinya misalnya boros kan. Dia bilang hemat kan ya. Apa namanya, suka pakaian mewah dibilang sederhana. Nah, itu artinya kan antara citra dengan dirinya tidak sesuai. Artinya apa? Orang yang bersangkutan kan tidak hanya menipu kita, tapi menipu dirinya sendiri. Orang dia menampilkan dirinya yang tidak sebenarnya kan. Iya. Nah, misalnya ini ya, kita kan tidak tahu persis ini ya. Iya. Benar nggak di ini ada kotanya dia. Hashtag. Benar nggak Banjarmasin kalau caleg ini terpilih akan menjadi ramah hewan? Ini kan kita kan belum tahu. Iya, Pak. Tapi berarti kan ini ada kemungkinan ini adalah programnya. Iya. Iya. Dan kalau itu ada programnya kita tunggu saja nanti kalau terpilih. Tapi yang jelas kalau kita melihat programnya itu yang seperti itu dan kita tertarik untuk memilihnya karena menggambarkan apa namanya Banjarmasin itu ini kan ramah hewan itu kan pencitraan. Itu satu model lain dari pencitraan. Ramah hewan apa seperti Bandung kan juga ada pencitraan Bandung itu ya kan ya. Kota bersih, berseri, apalah itu kan pencitraan juga. Berhibar, itu kan pencitraan. Nah, tinggal kita cek gitu ya, benar nggak berhibar itu sesuai dengan faktanya gitu kan. Nah, yang ini juga sama. Kita berniat apa namanya berniat baik saja ya. Misalnya, ya kita tunggu nanti, benar nggak dengan kepemimpinan ibu ini nanti Banjarmasin memang ramah lingkungan. Nanti diuji. Citra itu diuji oleh programnya gitu kan. Gitu Pak. Cuman dalam banyak kasus di kita ini di Indonesia ini antara citra dengan fakta suka sekali itu saling sangat bertentangan. Ya kan? Akan menyejahterakan rakyat ya kan. Iya, Pak. Nah, datanglah ke pasar dan kemudian di pasar tuh si pedagang-pedagang tuh senyum, ceria, gembira itu kan ya. Itu kan pada waktu kampanye kan. Iya. Setelah terpilih datang lagi ke pasar yang sama. Kan nggak ada yang senyum, nggak ada yang ketawa, pada menangis semua. Harga naik, harga susah, orang yang beli sedikit, ya kan. Nah, artinya antara citra dengan fakta itu bertentangan. Ini yang menurut saya yang mengkhawatirkan kalau terjadi begini. Jadi kalau ini kan kita sih apa ya menilai secara positif aja ya. Ya mudah-mudahan ini memang program dilaksanakan gitu. Mudah-mudahan sih. Tapi Pak, saya masih masih yakin kalau misalkan politikus itu, misalkan kan yang saya lihat itu kan yang si Bapak tadi itu kan dia rekam gitu, terus dia masukin ke YouTube, terus kan banyak Pak, maksudnya respon-respon positif gitu dari masyarakat. Kan berarti kan memang niat baik berakhir dengan baik juga Pak. Mungkin ada contohnya gini Pak. Nah, nih, ini politikus baca buku. Ini ngambilnya dari Tempo nih Pak saya lihat ini ha. Ini dari Apa nih? Pak Netizen ya. Iya, jadi politikus baca buku Pak. Terus netizen ikut juga baca buku kan positif Pak. Maksudnya kalau misalkan nih Pak, kalau yang saya percaya kalau kita berniat baik gitu, pasti kan hasilnya juga baik Pak. Kan nggak mungkin lah kita
Masa Ya. pencitraan juga, Pak. Ya, ya, saya mungkin akan mengulang lagi ya. Iya, Pak. Pencitraan itu netral, gitu kan. Iya, Pak. Ya, bergantung niat seseorang yang mencitrakan dirinya, gitu kan. Nah, yang jadi persoalan sekarang pencitraan itu kan juga bisa berlapis-lapis ya. Jadi maksud saya pernah lihat gambar yang kanan itu, yang utuhnya ya. Nah, itu pencitraan dari politikus kan ya, mencitrakan dirinya religius, cerdas, dekat dengan keluarga, ya kan, dari kelas menengah dan sebagainya. Ya, mungkin itu adalah boleh jadi itu fakta yang sebenarnya dari yang bersangkutan. Boleh jadi, kan saya selalu katakan boleh jadi ya. Boleh jadi. Saya kan tidak tahu persis, pernah datang ke rumahnya kan ya. Nah, jadi artinya ada kemungkinan antara citra yang digambarkan dengan faktanya boleh jadi dekat-dekatan lah. Sama. Selaras sih. Iya, selaras kan. Nah, tapi kemudian itu kan pencitraan. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi kita kan mengutip dari Tempo ini ya. Iya. Nah, Tempo sendiri membuat pencitraan lagi. Artinya gambar yang sebelah kanan itu direkontekstualisasi, dirubah konteksnya. Tadinya gambar sebelah kanan itu kan gambar yang otonom sendiri ya. Iya, Pak. Diri sendiri. Nah, sehingga kita bisa menilai gambar itu yang seperti yang tadi udah saya jelaskan. Tapi sekarang kan rekontekstualisasi kan, dirubah konteksnya. Apa konteksnya? Ya gambar sebelah kiri. Bisa dihubungkan. Saya nggak tahu ini apakah di pikiran Tempo itu menyandingkan dua hal ini ya. Pastilah dalam konteks merelasikan kan ya. Kan nggak mungkin tidak gitu. Gambarnya. Iya kan? Nah, jadi Tempo juga saya rasa tidak sembarangan milih dua gambar ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya tidak tahu nih politikusnya siapa ya. Iya. Dan saya juga tidak peduli gitu kan ya. Tapi kalau Tempo men-settingnya begini, dalam pikiran saya adalah politikus yang sebelah kanan baca buku How Democracy Die. Bagaimana demokrasi mati. Mati. Ya. Nah, biasanya jawaban tuh sering digambar tuh sendiri gitu. Oh, gitu ya, Pak. Saya khawatir gitu ya. Ini saya kan hanya khawatir aja. Iya. Jangan-jangan ini yang bikin mati itu yang sebelah kiri gitu kan. Aduh. Karena baca komik ya, Pak. Iya, karena terlalu banyak baca komik nih politikus ini. Iya, sehingga lupa mengurus negara, Aduh. lupa mengurus rakyatnya. Iya, kan nggak salah juga, Pak, baca komik. Nggak salah sih baca komik ya, cuman kalau tiap hari baca komik, kapan ngurus ini Betul. pembangunan, Oh, iya kan? iya, iya. Nah, maksud saya itu saya tidak bicara fakta ya, Iya. kita bicara gambar ini. Gambar. Gambar. Kalau setting gambar begini, artinya Tempo itu ingin memberikan informasi pada kita, demokrasi mati. Iya. Tapi oleh siapa? Nah, sepertinya logikanya itu adalah oleh yang sebelah kiri, gitu kan? Saya tidak tahu faktanya seperti apa, tapi kita berbicara ini kan mengenai pencitraan. Gambar. Jadi citra dari politikus sebelah kiri itu diinterpretasi ulang oleh Tempo dengan menempatkannya di dalam sebuah konteks. Yaitu apa konteksnya, gambar sebelah kiri. Nggak mungkin tidak. Jadi Tempo ingin berbicara tentang gambar sebelah kanan dalam konteks gambar sebelah kiri atau sebaliknya. Saya karena mengajar di bidang kajian budaya ya. Iya. Di dalam bidang kajian budaya itu ada yang disebut dengan oposisi biner. Oke. Oposisi biner itu satu gambar dipertentangkan dengan gambar yang bertentangan di sebelahnya. Gitu. Untuk Biner deh, Pak. ya, biner itu artinya yang sebelah kiri baik, sebelah kanan jelek. Atau sebelah kanan baik, sebelah kiri jelek. Gitu. Iya, nih. Nah, yang sebelah kanan khawatir demokrasi rusak, yang sebelah kiri yang rusaknya gitu. Itu oposisi biner. Iya, Pak. Tapi nggak tahu juga itu Tempo ya, Pak. Nah, saya tidak tahu ya. Si kita Jadi, aja ya, Pak. jadi Tempo menafsirkan dua gambar itu. Kita ini kan sedang menafsirkan apa yang dilakukan Tempo kan. Iya, betul. Dan ada gambar-gambar yang Dan lain. ternyata ada publik kan juga ini. Iya, ikut menafsirkan, Pak. Ikut menafsirkan. Iya, Ya, dengan foto-foto yang lain yang mirip ya, Pak. ya sah saja publik yang menafsirkan kan ya.
betul. Iya. Dengan buku yang juga beda-beda nih Pak. Unik Iya, banget. beda-beda. Beda-beda nih. Kalau Ada tadi doa yang gaib. ada doa-doa ilmu gaib, ada Why Nation Fail. Wah, jadi mungkin dari bukunya kita bisa tahu orangnya mungkin ya Iya. seperti apa dari jenis buku yang dibaca. Ya itu hal yang menarik untuk ini ya, membicarakan hanya sebuah gambar ya, Mm-mm. tapi diperbincangkan. Hmm. Hmm. Nah, memperbincangkannya itu dengan gambar yang lain lagi ya. Iya. Jadi gambar yang dua sebelah kanan oleh publik itu sedang memperbincangkan dua gambar ini mungkin ya, Iya, betul. melalui gambar lain. Iya. Jadi gambarku sendiri juga berbicara. Waduh. Iya. Jadi bukan demokrasi yang mati, tapi negara gagal gitu kan ya. Gagal. Nambah lagi nih. Waduh. Siapa yang membuat gagal? Ya mungkin yang sebelah kiri itu lagi. Waduh. Wah, ini kontekstualisasi. Waduh, kontekstualisasi. Ya, ya gara-gara saya diseret-seret ke politik ini. Iya. Oleh Wina dan Gagal ada yang lagi berantem nih Pak. Gitu ya ini. Tapi kalau maaf nih Pak, kan saya kan istilah kata nih. Istilah kata saya kan awam nih Pak soal politik ya. Kira-kira kalau saya mau belajar sendiri gitu tuh saya bisa baca di buku yang mana ya Pak? sudah pasti bukunya ini nih, Oh, Wah, Transpolitika. Transpolitika. Kak. Transpolitika. Nah, punya Transpolitika ada di mana nih? Dari penerbit Dari Cantrik ya. Cantrik. Oke, jadi kalau mau baca lebih lanjut nih bisa cek-cek ada di Instagramnya Cantrik, bisa juga di Facebook, bisa juga di X. Kalau ada yang tertarik juga kayak Afif nih, ingin tahu, ingin belajar lebih banyak gitu ya tentang politik ya, Afif. Iya, politik. Politik, oke, bisa Iya. cek bukunya Pak ya. Ada satu bab khusus di buku Setelah Dunia yang Dilipat. Oh, Setelah Dunia yang Bicara Dilipat. tentang Oh, politik ada juga. Setelah dunia yang dilipat. berarti harus Setelah Dunia yang Dilipat. Fif, harus dua, baca harus dua Pip. Harus beli dua-duanya. Iya. Dua ya Pak, biar makin paham ya Pak, supaya nggak yang kayak kiri Pak. Iya loh. Mm-mm. Waduh, Dan harus war loh belinya. bos. Wih, Harus karena gitu. limited, Limited edition ini. limited, gitu. Ah, Mm-mm. lumayan mencerahkan ya Pak. Lumayan, Iya, ya, lumayan. ya, Tapi lumayan. ya Tapi udah setuju sama Wina atau gimana nih? Masih berdebat nih. Masih netral. kalau sama Pak Yasraf mah saya terima-terima aja. Tapi kalau sama Winanya mungkin lanjut kayaknya ya setelah ini ya. Ya, Ya, mungkin. sama saya juga nggak perlu juga terima-terima aja. Nah, Waduh. ayo. Iya, Pak. Ya, orang kita ini kan apa namanya ya, saling menghargai pandangan. Oh iya, Iya. Pak. Jadi saya sih sebetulnya kan terbuka aja Mm, Iya, Pak. untuk menerima satu pandangan yang berbeda ya. Kan kita tidak perlu ini ya, tidak perlu harus setuju kan ya. Iya, betul. Tapi kalau kita memang setuju ya, Oh iya. ya memang setuju sih gitu kan. Iya, kayaknya harus baca dulu. Iya, Nanti kayak kalau harus udah baca dulu kayaknya. Kalau udah baca baru deh ngobrol Balik lagi. sama Bapak. Mungkin balik lagi ya nanti ya. Gitu. Jadi supaya tahu dulu nih apa nih isinya. Oh, iya. Ayo, Mm-mm. Udahlah daripada terlalu jauh ya, nanti kita cukup. nyeret Pak Yasraf kemana-mana, nanti kan takut. Maaf ya, Pak ya. Takutnya saya diseret nanti untuk nyalek gitu. Waduh, Aduh. Saya beli, Pak. lupa udah ada pemilu. Baiklah kalau begitu. Kalau Pak Yasraf mah saya nggak perlu nyari lagi yang kayak di sosial media kayaknya Bu. Jadi langsung percaya aja lah. Wah. Mungkin ya Pak, mungkin. Waduh. Wah ini nih Pak. Oke, kalau gitu masih ada yang mau ditanyain atau udah bersepakat atau sepakat Udahlah. untuk tidak bersepakat? Sepakat untuk tidak sepakat lah Bu ya. Dulu ya. Oke kalau gitu. Harus baca. Ya, Pak. Baca dulu. Baca dulu kayaknya Pak. Kalau masih tidak sepakat setelah baca buku ini datang lagi ke kita. Iya. Dipinjam dulu lah Pak. Pinjam? Ya, boleh. Boleh. Ya sehari 1.000. Waduh. Akhir bulan Pak belum Oh. dikirim. Oh gitu. Oke. Pak, maaf. Ya, pinjam dulu ya Pak. Ya, boleh. Balik. Pak, izin Pak. Ya, Teh. Mangga, silakan, Pak. Waduh. Aduh. Jangan berantem lagi ya. Oke. Mari, ya mari silakan.